Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Damai Tuhan beserta dengan kita. Bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini, pagi hari ini di Pagi Menyapa. Mari kita berdoa untuk kita bisa menerima sapaan Tuhan pagi hari ini. Bersyukur ya Allah, hadirnya mentari pagi yang menyongsong kehidupan baru. Kami terima berkat yang baru pula yang dari Allah, yang akan mengiringi langkah perjalanan kami. Kami menyediakan waktu kami sebelum kami melanjutkan apa yang menjadi tugas karya kami yang dipercayakan Allah, untuk kami mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami ya Allah, bersabdalah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius. Mari bersama-sama membuka dari Matius 21. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Matius 21 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Saudara, biarlah kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, situasi dalam kehidupan kita selalu berubah-ubah. Ketika kita berada di tengah situasi yang tidak kita inginkan, atau boleh dikatakan ketika situasi itu buruk, apapun dimanapun kita berada, situasinya ternyata buruk. Saudara, kira-kira apa yang paling dibutuhkan ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan? Ya, sikap yang paling dibutuhkan adalah ketenangan. Tenang. Saudara, ini merupakan sikap yang memang dibentuk oleh setiap kita, atau sikap yang harus kita upayakan, sikap yang kita ciptakan. Jadi bukan sikap yang tiba-tiba terjadi atau bawaan kita ketika kita
ia tetap tenang ketika berhadapan dengan para imam, tua-tua bangsa Yahudi, dan juga pertanyaan-pertanyaan mereka yang selalu menjebak dia. Mereka tidak dapat melepaskan dan melupakan begitu saja apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehari sebelumnya dengan mengobrak-abrik lapak para pedagang di halaman Bait Allah. Tindakan Yesus adalah bentuk perlawanan terhadap para penguasa Bait Allah waktu itu. Itulah sebabnya para imam kepala dan tua-tua mengajukan pertanyaan mengenai kuasa apa yang dipakai oleh Yesus. Saudara, bila saja Yesus tidak tenang, tidak bersikap tenang, bisa jadi ia akan keliru memberikan jawaban sehingga dapat berujung pada situasi yang buruk. Ketenangan dicoba diciptakan dan memang harus tenang. Ia dapat menebak ke arah mana pertanyaan mereka. Dengan mengetahui hal itu, alih-alih memberikan jawaban yang hanya menimbulkan debat kusir, Yesus mengajukan pertanyaan balik dengan muatan yang sama. Yesus sadar bahwa ia sedang dijebak dengan pertanyaan mereka terkait dengan peristiwa Bait Allah dan juga pohon ara. Dengan tenang, Yesus memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Saudara, ada banyak perkara dalam kehidupan kita yang dapat kita gunakan sebagai kesempatan untuk kita bisa belajar menjadi tenang. Dengan menjadi tenang, kita dapat mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi, sehingga kita dapat menentukan tindakan manakah yang harus kita ambil, mana yang tepat, mana yang lebih bijak yang harus kita lakukan. Dengan bersikap tenang pun kita akan dihindarkan dari ucapan, kata-kata, tindakan yang sangat emosional, yang mungkin memang bisa merugikan diri kita sendiri atau juga bisa merugikan orang lain. Dengan kita memberikan diri, ada ruang, kesempatan besar untuk kita bisa berpikir, bertindak lebih bijaksana. Dan dengan bersikap tenang, kita dimungkinkan dan sangat dimungkinkan untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dengan baik, berhasil guna, pun bisa juga berdaya guna. Saudara, perjalanan kita ke depan kita tidak pernah tahu. Mungkin ada hal-hal yang tidak kita harapkan bakal terjadi, situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tetaplah menjadi tenang, supaya kita bisa berpikir dengan lebih baik. Dan ketika kita harus mengambil tindakan, tindakan itu pun menjadi tindakan yang benar, berguna untuk diri saya, menjadi berkat pula bagi orang lain, dan tentu berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berproses di dalam perziarahan kehidupan kita. Terima segala pembelajaran-pembelajaran yang akan semakin mendewasakan kehidupan kita. Jadilah tenang dan Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bawa sabda ini dalam perjalanan kami selanjutnya, ya Allah, supaya situasi apapun yang akan kami hadapi ke depan, kami tetap memiliki ketenangan. Bahkan di dalam satu keyakinan dan pengharapan kami tidak sendiri. Tuhan menyertai kami dan Allah selalu
bijaksana, menjadi berkat bagi kehidupan kami, menjadi berkat untuk kehidupan orang lain, dan kehidupan kami pun berkenan di hadapan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan menyertai perjalanan kehidupan kami dalam setiap proses kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih ya Allah. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita.